Oke deh. Selamat malam semuanya. Halo, kita kembali lagi di Komsel kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbanan. Karena pengorbanan, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kita mau katakan I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now
Kau membuatku sesuai rencana. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul lagi Tuhan untuk melakukan komsel bersama walaupun masih melalui online. Kami mau berdoa Tuhan agar komsel hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang lain mungkin yang masih belum bisa join Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan atau masih melakukan hal lain. Kami mau berdoa Tuhan supaya mereka bisa bergabung bersama kami dan bisa bersekutu bersama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Cicepi yang akan membawakan sharing. Berkati agar Cicepi bisa membawakan sharing dengan baik dan kami semua juga bisa mendengarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Next, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. By the way, ini kayaknya lagunya agak-agak baru-baru semua ya guys, jadi mohon maaf gitu ya, karena nggak tahu, aku kayak bingung gitu kan pas mau nyari lagu. Terus aku maksudnya aku pengen nyari lagu tuh yang apa ya, yang kayak build up-nya tuh kerasa gitu. Tapi kayaknya kita jadinya jarang tahu guys lagunya. Tapi ya udahlah ya, kan kita sambil belajar. Jadi buat menambah apa ya? Menambah kosakata, menambah album Youth GKMI Pengharapan. Album. Ya pokoknya menambah list lagu lah gitu. Oke. Lagu selanjutnya judulnya Battle Belongs. Ini lagunya enak banget, lagunya kayak seru gitu. Jadi aku suka banget lagunya, jadi kita nyanyikan bareng-bareng, oke? Battle Belongs. When all I see is the battle. When all I see is the battle. You see my victory. Boleh sambil goyang kanan kiri, tepuk tangan. When all I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, and if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible. For Jesus, there's nothing impossible. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross. When all I see is a cross, God, you see an
fight. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Sekali lagi. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan. Yeay. Lagunya enak kan guys? Bilangin. Oke. Biasanya kan kita ada sesi sharing ya, cuman ya daripada dipanggil tapi nggak ada yang ini seperti biasa, karena kan kita udah biasanya sharing di akhir kan ya. Jadi sebelum kita masuk ke sharing, kita langsung nyanyi lagu terakhir dulu aja kali ya, biar nanti sharingnya kita di ujung-ujung lah. Pokoknya kita kan sharingnya biasanya di ujung-ujung, di akhir-akhir pokoknya, pas udah recordnya udah mati gitu kan. Nah, kita nyanyi lagu terakhir, Champion. Ini juga lagunya agak baru ya, tapi lagunya enak, jadi ya udahlah ya, kita nyanyiin bareng-bareng sambil belajar juga. Oke? I've tried so hard to see it. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take these broken things, raise them to glory. You are my champion. You are my champion. Giants fall and you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. You crown me with confidence.
In the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Now I can finally see it, teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. You are my champion. Giants fall and you stand undefeated. Every battle you fought. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority, yes I do. Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. You are my champion. Giants fall and you stand undefeated. Every battle you fought. I am who you say. I am who you say I am. You crown me with confidence. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I'm seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Aku serahkan kepada Cicepi. Shalom teman-teman semua. Halo. Sebelumnya kita sama-sama bersatu dalam doa dulu ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pernyataan-Mu dalam hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah mengukuhkan kami semua untuk sama-sama hadir di Komsel ini walaupun kami semua masih dalam keadaan online ya Tuhan. Tapi kami bersyukur kami semua bisa berkumpul, bisa sama-sama nanti saling sharing, saling menguatkan satu sama lain ya Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa berkenan dan bisa diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aku mau menyapa teman-teman semuanya. Halo, shalom. Boleh di open mic dulu dong. Mana suaranya? Mana suaranya? Hai Velas. Oke. Jadi hari ini aku mau sharing tentang be the light gitu. Jadi terang.
Aku mau ngajak teman-teman untuk baca ayat Matius 5 ayat 16. Boleh sama-sama kita dibuka. Kita buka Alkitabnya. Matius 5 ayat 16. Satu orang ada yang boleh bacain? Mungkin Kokoyo yang on cam. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, thank you Koyo. Oke, dari ayatnya aja sebenarnya juga udah jelas ya guys. Intinya itu kita harus menjadi terang gitu. Dan pada saat aku mendapatkan tema ini, jujur aku sendiri bingung gitu. Bingungnya bukan karena aku nggak ngerti gimana cara jadi terang gitu, tapi sebenarnya menjadi terang itu luas banget gitu ya. Kayak kita bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan mau gimana caranya gitu untuk kita bisa menjadi terang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk bahas ini lagi gitu, untuk nge-refresh juga mungkin teman-teman yang ada di sini, karena kan tema ini untuk menjadi terang sebenarnya tema yang juga udah sering banget gitu ya kita denger gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar lagi untuk gimana sih caranya kita menjadi terang di masa-masa yang lagi susah seperti ini gitu. Oke, kalau menurut aku pribadi, ini kita boleh saling tukar pikiran ya. Menjadi terang itu, aku tanya teman-teman dulu deh, nanti kalau aku kasih jawaban aku, kalian ngikutin jawaban aku, sama kayak Cicepi nanti. Coba aku mau tanya teman-teman, hehe. Menjadi terang itu apa sih teman-teman? Kayak nafkah minggu. Boleh di open mic, yang mau jawab atau mau di chat juga boleh. Menjadi terang itu seperti apa? Jangan malu-malu guys. Hari ini yang sharing aku, bukan Kokoyo, bukan Kaniko, bukan Pak Edi. Jadi teladan. Oke. Ada lagi? Jadi teladan. Menjadi contoh. Oke, benar-benar. Ada lagi kah? Yang malu-malu suaranya boleh di chat. Tuin apa sih? Duain. Apa sih? Samain gitu kali ya? Ya. Iya. Oke. Maklum, udah tua, nggak ngerti begitu-begitu. Terus ada lagi kah? Selain tadi menjadi contoh, menjadi teladan. Ada lagi? Mungkin menjadi terang gitu, mukanya jadi glowing. Bisa jadi kan? Nggak ada yang canda. Oke, biar kita mempersingkat waktu. Menurutku, menjadi teladan itu... aku miring. Menjadi teladan itu, kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Dan kita itu juga bisa mempengaruhi orang lain melalui melalui perilaku dan omongan kita gitu. Apa yang kita ucapkan lah ya, apa yang kita perbuat gitu. Itu bisa kita pengaruhi ke orang lain gitu menjadi terang. Jadi kita bisa berdampak untuk orang lain juga gitu. Dan Dan untuk menjadi terang sendiri sih sebenarnya itu merupakan suatu hal yang berat ya nggak sih? Kalian setuju nggak sama aku? Menjadi terang gitu di tengah kegelapan, di tengah mungkin dunia yang semakin kejam gitu, yang membuat kita jadi kayak, aduh berat banget dah jalanin hidup gitu. Hidup aja udah berat, gimana lagi caranya untuk menjadi terang gitu, kayak susah gitu kan. Tapi ya memang sesusah itu sih sebenarnya kalau untuk menjadi terang di tengah dunia dan di tengah teman-teman atau orang-orang yang semakin ya banyak yang toksik lah ya ibaratnya kayak gitu. Tapi yang perlu kita tahu ya teman-teman, kalau kita semua yang di sini, kita semua yang ada di sini tuh kita mampu dan kita tuh bisa untuk menjadi terang bagi sesama gitu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Kenapa aku bisa bilang kita bisa gitu dan mampu untuk menjadi terang untuk sesama? Karena
Kita adalah anak-anak Tuhan yang disayang sama Tuhan gitu loh. Ya nggak sih? Tuhan tuh bener-bener luar biasa banget gitu loh untuk hidup kita. Tuhan tuh bener-bener kayak, apa ya, memberikan kasihnya dia tuh buat kita tuh secara cuma-cuma gitu, ya nggak sih? Dia nggak minta apa-apa buat kita. Dia nggak minta kita tuh harus menjadi seperti, apa ya, murid-muridnya yang kayak, yang ya pokoknya nggak minta macem-macem lah ya Tuhan kayak gitu. Tapi Tuhan tuh bisa memberikan kasihnya kepada kita semua, nggak cuman aku, nggak cuman koko-koko, cici-cici, tapi kepada kita semua gitu. Dan ya itu merupakan menjadi suatu privilege gitu loh buat kita, buat anak-anak Tuhan gitu loh. Dan menjadi terang itu sendiri ya, kayak nggak perlu kalian tuh untuk kayak orang hebat gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya nggak perlu kalian tuh menjadi kayak idol, nggak perlu jadi artis, nggak perlu terkenal, nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi orang-orang yang kayak dia ngelakuin hal kecil aja tuh udah berdampak besar gitu buat orang lain. Kata Tuhan tidak perlu seperti itu gitu loh. Karena ya emang Tuhan sudah memberikan mandat lah ya, ibaratnya perintah buat kita gitu untuk kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Karena Tuhan sudah lebih dulu menjadi terang dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita gitu. Tuhan sudah memberikan contoh nih, ini loh jadi terang seperti ini, menjadi teladan buat orang tuh seperti ini gitu. Tinggal kitanya aja nih, mau nggak ya kira-kira kita tuh menjadi terang, menjadi berkat lah ya buat orang lain gitu loh. Dan lagi ya, kenapa aku bisa berani bilang susah gitu loh. Karena ya memang susah gitu nggak sih? Kalian paham kan maksud aku susahnya kayak gimana? Aku tuh susah ngomongnya gitu karena aku yakin kalian bisa merasakan juga gitu susahnya kayak gimana untuk menjadi terang gitu. Tapi ya di sini tuh kayak Tuhan sudah memberikan kita hal-hal enak lah ya. Tuhan sudah memberikan kita hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan gitu. Tinggal kita milih aja gitu loh teman-teman, kayak kira-kira kita mau nggak nih menjadi terang dan hidup dalam terang itu sendiri, atau kita memilih untuk hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa-dosa yang sering kita lakukan gitu, baik kita sadari maupun tidak kita sadari gitu loh. Jadi ya semuanya balik lagi ke dalam diri kita gitu. Kita tinggal milih aja maunya di dalam gelap atau mau di dalam terang gitu. Jangan hidup menjadi seperti serupa dengan dunia ini gitu. Jangan hidup apa ya, kayak menerimalah tawaran dari dunia yang dunia tawarkan untuk kita gitu. Karena banyak banget lah ya kehidupan dunia tuh yang bener-bener jahat, yang bener-bener bikin kacau gitu. Nggak cuman kacau kehidupan, tapi semuanya lah bikin kacau gitu. Tapi ya jadilah anak-anak muda gitu yang mau bisa menawarkan balik gitu kepada dunia gitu, menawarkan balik kepada orang-orang sekitar kita gitu, menawarkan kepada mereka semua kalau kayak nih gue kasih tau lu kalau misalnya kita tuh masih ada Tuhan tuh masih menyertai kita, Tuhan itu baik banget gitu loh buat kita. Jangan gampang terkecoh sama apa yang sudah dunia berikan gitu loh. Karena memang sebenarnya yang dunia berikan kan kalau boleh jujur memang sungguh amat sangat enak gitu. Dan semuanya bisa serba instan, ya nggak sih? Kayak kita lagi stres, tinggal pergi aja minum, otak langsung jadi plong gitu. Kita misalnya lagi galau atau lagi apa, tinggal pergi aja kemana kayak have fun sendiri gitu. Tapi ya sebenarnya yang Tuhan mau bukan seperti itu gitu. Kita mari sama-sama belajar untuk menawarkan kepada dunia, menawarkan kepada orang-orang di sekitar kita gitu, bahwa apa ya, kita tuh menerima keselamatan dan juga kita sudah menerima kasih karunia gitu yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Tadi kan aku udah mention ya ke teman-teman semua, kalau misalnya kita menjadi terang itu nggak butuh susah-susah untuk bisa jadi orang hebat gitu. Nggak perlu jadi idol, nggak perlu jadi dokter gitu. Ada satu ayat yang mengingatkan aku gimana caranya kita untuk menjadi terang gitu. Bukan gimana caranya sih, tapi kayak mengingatkan aku lah kalau misalnya memang ya udah
kita nggak perlu nunggu apa-apa lagi untuk menjadi terang gitu. Aku mau bacain di 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin teman-teman juga udah beberapa ada yang tahu tentang ayat ini. Ayat ini tuh tertulis, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Gitu. Nah, di sini juga udah jelas juga gitu ya ayatnya. Nggak perlu aku jelasin lagi sampai benar-benar mendalam gitu. Karena ya memang di situ ya walaupun kita sama-sama masih muda gitu, kita umurnya juga ya apa ya, maksudnya bener-bener kayak masih muda lah ya, masih ecek-ecek, masih pada piyik gitu. Tapi ya sama-sama kita belajar untuk menjadi teladan dan menjadi terang bagi sesama gitu. Toh sebenarnya ya menurutku untuk menjadi terang itu sendiri dan menjadi teladan bagi orang lain itu tuh sama sekali nggak ada ruginya, ya nggak sih? Setuju nggak sama aku? Kayak kita tuh menjadi terang tuh bener-bener nggak ada ruginya sama sekali, guys. Nggak ada satu hal tuh yang bener-bener kayak bikin kita tuh jadi kayak apa ya, bener-bener nggak ada ruginya dah kayak gitu. Toh kita masih bisa ngejalanin hidup kita dengan enak gitu loh. Kita tetap masih bisa merasakan kasih Tuhan gitu. Bahkan nilai plusnya tuh kita malah bisa semakin dekat sama Tuhan. Kita makin bisa semakin menjadi serupa sama Tuhan gitu loh. Kita bisa makin apa ya, makin bisa terus merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Hidup kita pun juga jadi semakin lebih enjoy nggak sih jalaninnya gitu. Hidup kita juga makin terasa enteng karena ya di dalam hidup kita tuh ada Tuhan dan kita berusaha untuk memancarkan itu semua kepada sesama kita gitu. Jadi sebenarnya ya menjadi terang itu ya nggak ada ruginya sama sekali gitu loh, dan bener-bener ya kayak gitu. Mantap, guys. Dan untuk menjadi terang itu sendiri, di sini aku juga mau bilang, kalian tahu kan isi dari buah-buah roh ada apa aja? Ada kasih sukacita, damai sejahtera, ada lagunya juga kan, lagu sekolah minggu gitu. Pasti kalian semua udah pada tahu gitu. Nah, kenapa aku bilang harus kita juga ada memancarkan buah-buah roh itu sendiri gitu? Karena ya balik lagi gitu, kita kan makhluk sosial ya teman-teman. Kita makhluk yang benar-benar hidupnya setiap hari pasti bertemu sama orang gitu, nggak cuma sama keluarga, nggak cuma sama teman kantor, teman sekolah gitu, tapi ya pokoknya intinya ketemu sama orang dah gitu. Ya kenapa aku bisa bilang kayak gini ya supaya kita benar-benar bisa apa ya, memberikan perkataan, perilaku, dan perbuatan yang baik gitu buat orang-orang di sekitar kita gitu. Supaya balik lagi, kita menjadi terang dan kita bisa berdampak buat orang lain. Seperti itu. Kalau misalnya seandainya ditanya gitu ya, contohnya kayak apa sih menjadi terang itu gitu. Aku mau ngambil contoh simpelnya aja deh. Kan sekarang semua kita hidup di zaman serba online gitu ya nggak sih? Sekolah online, kerja online, ya pokoknya apa aja online gitu loh. Bahkan dulu kalau nggak salah aku pernah lihat gitu, kayak awal-awal anak-anak kampus masuk sekolah kayak gitu, itu juga maksudnya di IG juga rame gitu loh, yang kayak Hi, I'm bla bla bla, terus bla bla bla, pokoknya yang kayak gitu-gitu kalian tahu kan? Apa sih itu namanya, template apa ya, kayak gitu-gitulah. Pokoknya intinya semua hidup kita ini tuh semua serba online gitu. Nah, dan menurut aku, zaman sekarang ini, kita hidup tuh di zaman dimana orang-orangnya tuh mulutnya tuh nggak bisa ditahan gitu loh. Yang kayak semua serba ngejudge, gampang ngejudge gitu loh. Judgmental. Yang kayak apa-apa aja juga bisa diomongin guys gitu. Misalnya, lihat di IG gitu kan, kayak, ih, ceweknya cowoknya ganti-ganti dah. Ih, apa kek, ceweknya gendutan. Ih, cowoknya kok jelek, canda. Pokoknya intinya begitu dah. Gampang banget kita tuh ngucap hal-hal tuh yang ya ngejudge kayak gitulah ya. Tanpa kita kenal, tanpa kita tahu orangnya. Ya nggak sih? Setuju nggak sama aku? Setuju. Kenapa? Terus aku mikir gitu loh. Kayak sebenarnya untuk menarik perhatian orang-orang gitu, itu tuh gampang banget ya nggak sih? Apalagi pakai sosmed gitu, apalagi pakai internet, pakai online gitu, gampang banget gitu untuk menarik perhatian
orang-orang netizen gitu. Terus aku mikir gitu loh, ya berarti karena segampang itu berarti kita juga gampang banget dong untuk bisa menjadi terang di sosmed itu sendiri itu, ya nggak sih? Segampang kayak misalnya kita share firman Tuhan gitu, atau ayat favorite ayat kalian gitu. Kita kan biasa suka update di story gitu. Terus misalnya di feeds captionnya ayat gitu, atau misalnya sharing tentang apa yang kita syukuri gitu. Percayalah teman-teman, 1 banding berapa ratus followers kalian atau berapa ribu followers kalian yang ada di Instagram atau dimanapun itu tuh pasti ada orang yang ngerasa terberkati dengan apa yang kita posting gitu, apa yang kita sudah share gitu di Instagram atau dimanapun itu gitu, ya nggak sih? Karena nggak mungkin banget kalau misalnya di antara semua followers itu, apalagi sampai ribuan, dia tuh nggak ngerasa terberkati gitu loh. Kadang juga yang kayak misalnya kita lihat selebgram deh, misalnya dia suka ngelucu atau apa gitu, tapi kalau misalnya kita lagi hatinya ngedown, lagi hatinya lagi sedih atau apa, tanpa sadar dia juga bisa memberkati orang lewat lewat guyonannya dia gitu loh, bikin orang lain tuh jadi happy, bikin orang lain tuh jadi kayak, ih gue jadi ketawa lagi nih gara-gara dia ngelucu gitu loh. Jadi sebenarnya menurut aku kayak lewat sosmed ini tuh cara yang paling mudah gitu di zaman sekarang ini gitu loh. Jadi ya balik lagi gitu ya, kenapa sih bahasnya sosmed mulu gitu loh. Karena itu menurut aku cara yang paling mudah gitu untuk kita lakukan sekarang-sekarang ini gitu. Apalagi kita anak milenial, 24/7 megangnya handphone mulu gitu. Kayak sebosen-bosennya kita gitu, pasti mainnya Instagram, pasti mainnya Twitter gitu. Cari gosip aja sekarang udah bukan di berita, bukan di TV One, di itulah pokoknya. Ya kita cari berita aja di Twitter gitu kan, atau enggak di Instagram, di Lambe Tura or anything gitu. Jadi menurut aku tuh ya memang segampang itulah kita kalau misalnya kita mau memberikan dampak untuk orang lain gitu. Hal yang buruk aja tuh gampang banget dinotis sama orang-orang gitu, apalagi apalagi hal-hal yang bermanfaat itu. Menurut aku itu lebih gampang lagi, itu lebih cepat lagi dinotis sama orang gitu. Dan yang pakai sosmed itu menurut aku sekarang tuh udah semua umur, guys. Ponakan aku aja sekarang bisa main IG gitu loh. Aku nggak ngerti dah. Mungkin kalian punya saudara masih kecil-kecil apa kayak gitu pada bisa main sosmed kan. Jadi itu benar-benar segala umur, dari kecil, muda, dari kecil, sedang, muda, apalagi sampai tua sekalipun, neni-neni aja, nenek-nenek, kakek-kakek pada punya sosmed, guys. Sampai aku bingung gitu, mereka canggih sekali. Kayak jadi sebenarnya di sosmed ini tuh bener-bener gampang sekali gitu kalau kalian mau menyebarkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan gitu. Jangan malu dah intinya kalau mau share-share kayak gitu. Jangan takut juga gitu. Banyak banget sih teman-teman sebenarnya. Sebanyak itu caranya, gimananya, medianya mau pakai apa. Pokoknya banyak banget gitu. Terus kalau mau tarik lagi simpelnya, contoh tersimpel. Gaya berpakaian. Ya nggak sih? Sebagai apalagi cewek gitu kan. Sering banget tuh cara berpakaiannya tuh diperhatikan kayak gitu, apalagi suka yang trendy lah ya, suka lihat yang zaman sekarang gitu bajunya keren-keren gitu kan ya, tapi sebisa mungkin jadilah teladan gitu lewat cara berpakaianmu juga gitu, jadilah teladan lewat ya biar dipandang orang pun juga lebih enak juga, lebih sopan gitu loh, jangan pakainya senonoh atau apa gitu. Itu contoh simpel kedua. Terus kalau misalnya ada teman lagi galau, lagi curhat gitu. Kadang kan emang ya kalau misalnya temennya babal gitu ya, kayak curhatnya itu aja. Kadang sebel gitu kan. Kayak buset nih anak batu bat dah gitu kan. Ya nggak sih? Cuman kayak ya kita harus balik lagi gitu. Sabar, ingat buah-buah roh harus ada di dalam hati kita nih gitu. Harus sabar, harus memberikan masukan-masukan yang baik gitu. Jadilah teladan untuk teman-temanmu yang galau gitu.
ya biar mereka juga bisa merasakan kasihnya Tuhan lewat kita gitu. Nggak harus yang kayak kita, lu gimana sih, masa begitu aja galau, baru juga diselingkuhin, gitu kan. Parah banget sih lo, kayak gitu-gitu. Ya jangan gitu, cobalah dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Mungkin kuatkan bisa dengan jalan-jalan, atau sedikit-sedikit sharing, atau kasih ayat firman Tuhan, atau apa gitu. Toh sebenarnya melakukan hal seperti itu tuh tidak salah, dan nggak ada ruginya yang kayak tadi aku bilang gitu. Jadi ya, karena saking banyaknya ya, maksudnya saking luasnya tadi kan, menjadi terang, be the light gitu. Itu tuh banyak banget caranya, banyak banget medianya, dimanapun, kapanpun bisa lah gitu. Ya balik lagi ke diri kalian semua, diri kita masing-masing gitu. Apakah kita mau menjadi terang untuk sesama? Apakah kita mau gitu untuk memancarkan kasih Tuhan gitu untuk orang-orang di sekitar kita gitu? Apakah kita bersedia nih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu, untuk bisa meneruskan perintah yang sudah Tuhan perintahkan gitu untuk kita gitu. Mintalah hikmat sama Tuhan sebelum kita menjadi terang itu sendiri gitu. Jangan sampai salah fokus untuk menjadi terang. Karena seringkali untuk menjadi terang kita bisa salah fokus juga teman-teman. Ya nggak sih? Bisa jadi untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri gitu. Biar dianggap kayak, wah nih orang luar biasa banget ya. Ngomongnya luar biasa, memberkati gitu. Biar dapat pujian-pujian aja gitu. No, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak pengen kita tuh menjadi terang, tapi motivasinya tuh untuk membanggakan diri sendiri gitu. Itu tuh Tuhan benar-benar nggak suka. Tuhan nggak mau gitu. Jadilah terang dengan motivasi ya benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Benar-benar untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Benar-benar untuk ya menyampaikan berita keselamatan itu sendiri, berita sukacita itu sendiri gitu. Balik lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan untuk aku, bukan untuk diriku sendiri gitu. Memang berat banget, jujur. Balik lagi berkali-kali aku bilang berat gitu, karena aku sendiri juga ngerasa berat. Di tengah pergumulanku, di tengah mungkin pergumulan kalian, hidup kita yang makin lama makin runyam, penuh dengan kesibukan gitu, banyak banget alasan gitu loh yang membuat kita susah gitu loh untuk menjadi terang itu sendiri. Tapi yuk sama-sama teman-teman belajar untuk menjadi terang. Belajar untuk bisa memberkati orang lain dan berdampak untuk orang lain gitu. Dan menjadi terang itu sendiri ya, seringkali tuh kita ngerasa tertolak gitu, mendapatkan penolakan, ya nggak sih? Kayak omongan dari orang lain tuh gitu loh, kayak suka dibilang kayak, lu so rohani banget sih, lu so iya banget sih, apa-apa share-nya tentang firman Tuhan, apa-apa tentang ini, apa-apa tentang itu. Jujur, aku pernah ngerasakan seperti itu, teman-teman. Karena, ya kalian tahu lah, dulu aku bandel. Dulu aku bisa dibilang bandel gitu kan, suka aneh-aneh lah, nggak jelas gitu. Nah, pada saat aku ngerasa kayak, oh ini udah turn back point-nya gue harus berubah, gue harus bisa menjadi anak Tuhan yang baik lah kayak gitu. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama, ibaratnya kayak gitu. Itu sempat aku ngerasa kayak nggak pede gitu loh buat nge-share tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan gitu loh. Karena aku ngerasa kayak pasti orang-orang tuh ngomongin aku gitu loh, kayak ih apaan sih si Cepi, dulu juga dia bandel banget, ngapain nih orang tiba-tiba share-share tentang firman Tuhan, like lu mau caper Cep, soalnya kayak gitu. Tapi memang pernah ada yang ngomong kayak gitu sama aku guys. Cuman ya sempet beberapa kali kayak udah posting tapi aku delete lagi gitu, dan beraninya tuh sharingnya share-nya tuh di close friend doang. Dan isinya pun juga close friend-nya itu doang orang-orangnya gitu. Tapi aku belajar gitu loh, kayak aku nggak boleh kayak gini, ini penolakan yang harus aku terima gitu ketika aku mau dan belajar untuk setia menjadi anak Tuhan gitu, belajar untuk mengikut apa yang Tuhan mau gitu.
ya aku tutup kuping, aku tutup mata, udah kayak nggak peduli apa kata orang. Ya, yang penting aku sudah berusaha gitu untuk menjadi terang, sudah berusaha untuk share tentang kebaikan Tuhan, apa yang aku rasakan gitu. Mungkin kalian tahu aku juga sekarang udah belajar untuk sharing, bikin hashtag kata dia gitu kan. Nah itu tuh aku benar-benar kayak lumayan pergumulan juga gitu, kayak banyak lah ya omongan gitu. Tapi ya balik lagi kayak nggak, gue harus maju. Nggak boleh nih gue denger kata orang itu. Nggak boleh nih aku bener-bener terus-terusan jatuh di dalam omongan orang, penolakan-penolakan itu gitu. Dan satu hal yang membuat aku apa ya, kayak aku harus tetap terus kayak gini ya karena aku sadar gitu, untuk menjadi anak-anak Tuhan, belajar setia, ya memang kita harus memikul salibnya itu, ya nggak sih? Kita memikul ya bebannya itu, menerima penolakan, dicemooh, dibilang kita sok suci, apalah segala macam. Tapi ya memang itu yang harus kita pikul gitu loh salibnya. Ya karena kita anak-anak Tuhan yang harus setia ngikut dia gitu. Jangan mau tergoda, jangan mau terkecoh sama apa yang dunia itu, si penolakan itu, yang mereka lakukan, tujuannya untuk menghancurkan kita juga gitu. Berat gitu. Berat intinya gitu. Tapi balik lagi guys, kita mau atau enggak, kita bersedia enggak jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi terang itu sendiri gitu loh. Berulang kali aku bilang ke kalian gitu, mau enggak, kitanya mau atau enggak gitu. Kalau dalam diri kita masih menolak, masih susah, ya jujur susah gitu. Tapi kalau misalnya memang kita mau, kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, semuanya itu pasti bisa, semuanya pasti mampu gitu. Ya, jadi teman-teman di sini aku mau ngajak kita semua gitu. Karena kan kita teman gereja, kita sering sharing satu sama lain gitu kan. Yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi terang, untuk hidup di dalam terang juga gitu. Sama-sama kita belajar berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membahagiakan Tuhan gitu. Nggak cuma memuji dan memuliakan Tuhan, tapi jadilah terang untuk sesama gitu. Jadilah anak muda yang berdampak buat orang-orang sekitar gitu. Jangan jadi anak muda yang menye-menye. Jangan jadi anak muda yang maunya cuman dapat pujian karena lu cantik, karena lu pinter, karena lu apalah, lu ganteng, lu hebat, lu keren, lu cum laude, lu apa kayak gitu. No. Itu cuman lu dapatkan kepuasan hati sendiri gitu. Tapi ya jadilah dampak untuk orang lain, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri gitu. Nggak perlu nunggu setahun lagi, 2 tahun lagi deh, Ci. 5 tahun lagi deh, Ci. Tunggu umur aku kayak Cici deh, 20 tahunan. Tunggu aku kayak Koyo, tunggu aku kayak Kaniko, tunggu kayak Pak Edi deh. Nggak perlu nunggu selama itu. Mulai dari sekarang kalian harus menjadi terang bersama-sama aku, bersama teman-teman semua yang ada di sini gitu. So ya, itu aja teman-teman sharingku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan juga semoga bisa diterima buat teman-teman semua gitu. Maaf kalau misalnya masih ada yang kurang atau mungkin masih tidak sesuai atau apapun itu, tapi itu dia sharingku hari ini. Mari kita menjadi terang bersama-sama. Be the light for others. Yeay. Thank you teman-teman semua. Aku kembalikan kepada Nia. Oke deh. Thank you Cicepi buat sharingnya. Kita mau lanjut sharing-sharing lagi. Jadi kita tutup dalam doa dulu ya sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut lagi. Aku boleh minta Karin buat tutup. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin Cicepi dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan
firman Tuhan yang telah disampaikan di CPI bisa menjadi teladan dan bisa menjadi mengaplikasikannya ke dalam kegiatan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin menyudahi ibadah komsel kami, kiranya Tuhan pimpin setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.